tetap terpelihara. Walaupun masa pandemi COVID-19, mereka stay at home tetapi learn from home. Mereka belajar dari rumah tetapi dalam masa pandemi COVID-19, kepemimpinan sekolah membutuhkan kemampuan untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menempatkan sebuah visi untuk pengembangan sekolah yang mengorganisir energi dari anggota staf yang sangat beragam menuju tujuan bersama. Tugas seorang kepala sekolah tidaklah mudah. Ada hal penting yang harus diatasi. Seorang kepala sekolah dituntut untuk berpikir lebih ekstra untuk bagaimana mampu memajukan lembaga tersebut menjadi yang terbaik. Kepada channel news daring di ruang kerjanya, Kepsek SMA Negeri 7 Kota Kupang mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan pada masa pandemi COVID-19. Namun kesulitan tersebut mampu diatasi berkat kerjasama dengan jajarannya yang membentuk Satgas Monitoring Pembelajaran Online. Selamat siang, pemirsa yang saya hormati dan kasihi. Terima kasih atas kesempatan ini, di mana diberikan kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran online pada jenjang pendidikan SMA Negeri 7 Kupang. Bahwasanya ketika menerima edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan bahwa demi memutus rantai penyebaran COVID-19 maka pembelajaran dilakukan secara daring, pembelajaran online bagi para siswa di sekolah di seluruh Indonesia. Untuk itu Bapak Gubernur melalui keputusan Gubernur dan juga diimplementasikan pada surat edaran Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur bahwa jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus dilakukan secara daring. Untuk itu SMA Negeri 7 Kupang sejak tanggal 7 mulai 20 Maret sampai saat ini kita laksanakan pembelajaran secara online. Banyak kesulitan yang ditemui pada saat pelaksanaan pembelajaran online. Lebih banyak kesulitan yang dijumpai itu ada pada siswa, bahwa siswa tinggal di rumah, belajar dari rumah, itu menemui banyak kesulitan, termasuk tidak mempunyai kuota internet yang mendukung untuk belajar secara online. Demikian juga guru juga mengalami kesulitan karena setiap saat harus mengajar anak-anak dengan menggunakan kuota internet. Nah, itu yang menyedot banyak anggaran untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Tapi semua sudah diinstruksikan, maka saya sebagai pimpinan lembaga SMA Negeri 7 Kupang membentuk satu tim namanya Satuan Satgas Monitoring Pembelajaran Online SMA Negeri 7 Kupang untuk membantu memonitor guru mengajar anak-anak. Sehingga sampai detik ini ada banyak kesulitan yang kita sudah lalui, tetapi dari sumber dana BOS kita dapat memberikan kuota internet teristimewa bagi anak-anak. Dan alhamdulillah puji Tuhan pada tanggal 28, 29 dan 30 Mei kita telah memberikan pulsa bagi anak-anak SMA Negeri 7 Kupang. Kurang lebih 600 anak yang mendapat pulsa kuota internet sebagai motivasi dalam pembelajaran online sejak tanggal 20 Maret sampai akhir Mei. Dan kita sudah distribusi kurang lebih 70-an juta
Uang ini membantu sekali anak-anak SMA Negeri 7 Kupang, sehingga hari ini tepat tanggal 2 Juni ujian online dilaksanakan. Dan sementara saya dengan tim Satgas berada di sekolah dengan tetap melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu social distance dan physical distance, untuk memutus penyebaran COVID ini, supaya bersama-sama laksanakan ujian naik kelas secara online bagi anak. Berjalan sejak saat ini tanggal 2 Juni sampai dengan nanti berakhir pada tanggal 8 Juni 2020. Untuk menjamin kerahasiaan ujian kenaikan kelas yang dilakukan secara online, pihaknya telah menyiapkan link Excel yang langsung terhubung dengan siswa, sehingga tidak dapat dipantau oleh orang lain. Untuk mengatasi siswa yang tidak memiliki Android sebanyak 106 orang, mereka didatangkan ke sekolah untuk mengikuti ujian dengan tetap memperhatikan protap COVID-19 dan bila terjadi sesuatu yang di luar dugaan, siswa dapat mengikuti ujian susulan. Kita menggunakan link program Excel, di mana siswa yang mendapat soal-soal ini adalah siswa yang namanya terdaftar. Selain yang terdaftar nomor HP-nya, selain nomor HP siswa tersebut, orang lain tidak bisa membaca soal-soal ujian dari siswa tersebut. Ya. Jadi dari sisi kerahasiaan memang terjamin, karena dari program Excel ini dia langsung ke siswa. Jadi link ini diberikan kepada wali kelas, dan wali kelas serahkan tepat jam 7.30, mengirim kepada anak-anak, sehingga anak-anak hanya membuka dengan menuliskan namanya, kemudian nomor urut dalam absen, lalu pada saat ini jawaban itu betul, maka soal-soal akan muncul. Nah, itu berarti di luar daripada jawaban nama anak itu, maka tidak mungkin orang lain bisa mengetahui. Selama kurang lebih 2 bulan, April dan Mei, kita beri informasi pada orang tua supaya orang tua memfasilitasi anaknya, paling tidak membelikan HP Android buat anaknya. Namun sampai saat ini dari 730-an anak di SMA Negeri 7 Kupang yang duduk di kelas 1 dan 2, ada 106 orang yang tidak punya HP. 106 orang ini kita antisipasi, kita gandakan soal-soal ujian, lalu kita panggil, datang, ambil itu soal di sekolah, dan kurang lebih ada hanya 15 orang. Dengan tetap memperhatikan anjuran protokol kesehatan dan anjuran pemerintah, yaitu social distancing, kemudian physical distancing, mencuci tangan dengan air dan sabun, dan lain sebagainya. Gitu. Apabila ada terjadi sesuatu bencana yang tidak direncanakan oleh siswa yang sedang ada di rumah saat ini dan sedang online mengikuti ujian naik kelas, lalu terjadi kesulitan pada HP, itu ada kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Ya. Tetapi apabila HP-nya rusak, maka wali kelas sementara memantau, memonitor dari rumahnya dan mengecek anak ini sehingga nanti sebentar sore tepat jam 7 malam kami sudah tahu siapa yang HP rusak, siapa yang tidak bisa laksanakan ujian hari ini, sehingga sore jam 7 itu saya sudah tahu semua. Nah, karena saya punya tim pengawas monitoring ujian online anak-anak itu per wali kelas. Tidak ikut ujian, wali kelas segera mencari solusi dan melaporkan pada tim Satgas. Dalam hal ini bisa saja kepada pimpinan sekolah untuk kita sama-sama mencarikan solusi. Semua permasalahan dari ujian hari pertama, kedua sampai dengan hari ke-7 akan dievaluasi, dan itu solusinya pada ujian susulan. Dengan adanya pembelajaran sistem daring akibat pandemi COVID-19, SMA Negeri 7 Kota Kupang menerapkan salah satu syarat bagi siswa baru yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta didik, maka harus memiliki Android.
Lanjut Vincentius bahwa pihaknya akan melakukan pengenalan lingkungan sekolah dengan jadwal yang akan ditentukan. Itu kita siap. Ada satu masa dimulai dengan pendaftaran. Sesudah pendaftaran ada tahap analisa nilai, lalu sesudah itu pengumuman kelulusan terhadap mereka yang lulus. Di SMA Negeri 7 Kupang saya mau terima 360. Aturan pemerintah per kelas jumlah siswa maksimal 36. Jadi lebih dari 36 sekolah itu sanksinya tidak terima dana bonus. Dari yang mereka masuk, yang sudah terseleksi dan masuk di SMA Negeri 7 Kupang, tim saya merekrut, menginput nomor ponsel Android. Karena memang masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran satu-satunya adalah daring. Sehingga pada saat pendaftaran, syarat satu-satunya harus punya ponsel Android. Baru bisa masuk di SMA itu. Dan fasilitas ponsel bisa membantu kami untuk selalu komunikasi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Metode yang kami pakai itu seperti apa. Kemudian saya bagi, datang satu-satu kelas ke sekolah. Untuk MOS 3 hari, ya hari pertama, jam pertama kelas yang pertama, kelas jam kedua kelas yang kedua. Sesudah datang tetap segera pulang. Misalkan saja pengenalan lingkungan sekolah. Tapi tidak hanya sebatas pada pengenalan lingkungan sekolah. Ada materi-materi seperti struktur kurikulum, tata tertib sekolah, cara belajar siswa aktif harus diajarkan pada siswa baru. Nah, itu bagaimana caranya? Kita siapkan cara belajar yang bagus melalui PowerPoint. Kemudian kita kirim via HP ponsel anak-anak siswa baru itu. Kemudian kita buat tes seleksi untuk pembagian kelas MIPA, kelas ilmu sosial, dan kelas bahasa misalnya. Ketika kita biar lepas dia belajar, lalu kita cocokkan hasil belajarnya pada saat tes itu untuk mendapatkan bakat dan minat anak. Jadi dari nilai itu saya pending dulu, simpan tahan nilai, kita wawancara anak. Nah itu kita nanti rapatkan sambil tim melihat nilai rapor selama di SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kaitan dengan ilmu-ilmu eksakta tadi. Terkait dengan kenaikan kelas, Vincentius menerapkan 4 syarat bagi siswa kelas 10 dan 11. Seperti apa syarat tersebut? Simak selengkapnya. Ya, tentang kenaikan kelas, kita sudah tetapkan syarat. Nah, siswa kelas 1 mau naik ke kelas 2. Siswa kelas 2 mau naik ke kelas 3. Harus memenuhi syarat. 1. Siswa harus menyelesaikan seluruh program pada semester terdahulu. Kalau di kelas 2 mau naik kelas 3, berarti nilai di semester 1 dan 2, juga semester 1 dan 2 kelas 1, semester 3 dan 4 kelas 2 harus tuntas semua. Baru dia bisa naik ke kelas 3. Demikian juga kelas 1. Mau naik ke kelas 2, nilai harus tuntas di semester 1 dan 2. Baru bisa naik di kelas 2. Itu syarat pertama. Mengirim 1 karya tulis ilmiah. Karena dia stay at home, dia banyak waktu. Maka bagaimana kita membentuk kompetensi anak? Saya perintahkan, semua guru harus minta anak-anak buat 1 karya tulis ilmiah. Minimal 1 halaman. Itu menjadi 1 syarat untuk dia bisa naik kelas. Dan itu dia harus kirim ke wali kelasnya. Yang ketiga, dia harus ikut ujian naik kelas secara online atau secara offline. Tidak ikut ujian naik kelas memang tidak bisa anak naik ke kelas yang berikutnya. Yang keempat, ada dalam tanda petik, bisa saja saya mau minta surat keterangan bebas hukum di rumah. Itu untuk masuk ke afektif, sikap. Karena minimal sikap harus B. Dan bagaimana anak tinggal di rumah, tidak datang ke sekolah, tapi saya tahu bahwa sikapnya baik. Karena itu saya minta
anak itu mengirim surat keterangan berkelakuan baik di rumah, mengetahui orang tua. Dari 4 kriteria ini, saya bersama dengan guru SMA Negeri 7 Kupang yakin bahwa kompetensi anak SMA Negeri 7 Kupang tetap terpelihara walaupun masa pandemi COVID-19 mereka stay at home tetapi learn from home. Mereka belajar dari rumah, tetap meningkatkan karakter, kompetensi dan juga psikomotor mereka dari 4 item penilaian ini.